Hampir tidak pernah terlintas dalam benak Niko akan sukses menjalani bisnis budidaya cacing tanah. Mengawali budidaya cacing sejak 2016, Niko kini dapat memproduksi ratusan kilogram cacing tanah setiap bulan. Itu pun masih belum mampu memenuhi permintaan pasar yang sangat tinggi. Pemuda asli Bogor ini melihat potensi besar cacing tanah. Ada 3 jenis cacing yang menjadi produk budidayanya: Lumbricus, Tiger, dan Afrika. Ketiganya punya potensi dan pasar berbeda sebagai pakan ternak, industri perikanan, dan farmasi. Menurut Niko, cacing adalah faktor penting keberlangsungan pangan. Tidak hanya dapat meningkatkan kesuburan tanah terus-menerus, cacing juga dapat meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, bahkan menjaga ketahanan pangan. Cacing itu nggak bisa dipungkiri, dia itu pengaruh paling besar terhadap semua tanaman, mau tumbuhan, mau buah-buahan, apapun itu yang berada di atas tanah. Sebenarnya itu cacing peranan paling penting. Karena kita sih patokan logika paling sederhananya adalah kalau ada cacing di tanah, berarti tanah itu subur. Cacing sebenarnya banyak dibutuhkan tanpa kita sadari di kebutuhan kita sehari-hari. Contoh, cacing ini banyak dimanfaatkan untuk salah satunya pakan ternak. Indonesia itu banyak banget orang yang ternak ayam, ternak lele. Mereka itu sebenarnya butuh pakan ternak yang proteinnya tinggi. Tuh, kedua, cacing itu sebenarnya banyak digunakan untuk industri farmasi. Banyak banget. Pengalaman Niko juga telah didukung oleh sejumlah penelitian tentang potensi cacing tanah di dunia. Penelitian terhadap cacing tanah masih terus berkembang di dunia. Salah satu negara yang paling giat melakukan penelitian cacing tanah untuk pertanian berkelanjutan adalah India. Sementara di Indonesia, penelitian terhadap cacing tanah masih sangat minim. Dalam kurun 20 tahun terakhir, peneliti cacing tanah di Indonesia hanya sekitar belasan orang saja. Salah satu peneliti cacing tanah di Indonesia adalah Hari Nugroho dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dari perkiraan sekitar 300 jenis spesies cacing tanah di Indonesia, baru sekitar 100 jenis cacing tanah yang berhasil diidentifikasi olehnya. Salah satu koleksi spesimen cacing tanah di Zoologi LIPI adalah cacing tanah asal Papua. Cacing ini dikoleksi pada 1920 oleh peneliti Belanda dan menjadi cacing tanah terbesar dan terpanjang yang pernah ditemukan sampai saat ini. Diameternya bisa mencapai 3 cm dengan panjang antara 1 hingga 2 meter. Sebagai hewan tanah, cacing dinilai memiliki peran penting untuk menjaga kualitas tanah. Cacing itu dia mempengaruhi secara dua ya, secara fisika maupun secara kimia ya, untuk sampah-sampah, kemudian materi-materi organik yang lain, kemudian dia degradasi, kemudian makan, kemudian dia cerna, itu kemudian akan menjadi semacam kayak pupuk alami yang siap pakai untuk tanaman yang mengandung nitrogen, fosfor sama kalsium yang sangat tinggi. Aktivitas meliang atau dia membuat liang di dalam tanah itu sangat mempengaruhi soil turnover atau pembalikan tanah. Nah, kalau tidak ada aktivitas cacing tanah, salah satunya karena memang hewan tanah yang lain juga akan berperan, tidak hanya cacing tanah, tapi cacing tanah dikategorikan sebagai salah satu yang terpenting. Sayangnya cacing tanah bisa menjadi hewan yang terancam punah karena masifnya penggunaan pestisida dan pupuk kimia pada tanah di sektor pertanian juga perkebunan. Tanpa keberadaan cacing, tanah akan jadi gersang dan rusak. Dampaknya, ketahanan pangan manusia pun terancam. Yogi Tujuliarto, Andika Suramanto, Jakarta.